Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zamrud Miradil 5 SE MSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, serta rekan-rekan kelas 5C yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai pusat laba. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama adalah Ima Amelia dengan NIM 2020-12104, Imas Nur Arisma dengan NIM 2020-12103, dan saya sendiri Natasha Hairani dengan NIM 2020-12105. Tak perlu lama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna. Keputusan manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam peningkatan penjualan keputusan. Hal itu disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan. Terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi untuk mendelegasikan keputusan trade-off. Yang pertama adalah manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Jenis pengukuran pusat laba. Terdapat 5 jenis pengukuran pusat laba. Yang pertama adalah margin kontribusi, yaitu selisih atau spread antara pendapatan dan biaya variabel. Hal itu dikarenakan biaya variabel berada dalam kendali manajer tersebut, sedangkan biaya tetap di luar kendalinya. Yang kedua adalah laba langsung. Margin kontribusi dikurangi biaya tetap pada pusat laba merupakan gabungan seluruh pengeluaran pusat laba atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba. Kemudian yang ketiga adalah laba yang dapat dikendalikan. Laba langsung dikurangi dengan beban biaya korporat yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Contohnya adalah biaya layanan teknologi informasi adalah contoh biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer unit bisnis. Yang keempat adalah laba sebelum pajak. Laba yang dapat dikendalikan dikurangi beban-beban korporat lainnya. Dan yang terakhir adalah laba bersih. Adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban pajak. Bentuk pusat laba. Unit bisnis atau divisi sebagai pusat laba. Manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran serta perolehan produk, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. Yang kedua adalah unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional. Selanjutnya adalah pusat laba selain unit bisnis. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Tetapi subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisir secara fungsional, misal aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa yang dijadikan sebagai pusat laba. Pusat laba selain unit bisnis yang pertama ada pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual.
Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan kepada manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal, dan praktek standar untuk mengukur manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang dibuat. Yang kedua ada manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban, di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Tetapi ukuran ini dapat menimbulkan masalah, karena ukuran tersebut tidak mengindikasikan sejauh mana kinerja manajemen atas seluruh aspek dari pekerjaannya. Dalam hal ini diharapkan manajer membuat keputusan terpisah atas aktivitas pengendalian mutu, penjadwalan produk, ataupun keputusan membuat atau membeli. Selisih antara harga jual produk dengan estimasi biaya pemasaran merupakan pertimbangan utama meskipun hanya merupakan laba semu. Yang ketiga, unit pendukung dan pelayanan. Unit pendukung dan pelayanan atau pemeliharaan, TI, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung. Beban yang digunakan merupakan pertimbangan utama. Jadi manajer harus mampu menentukan biaya pelayanan yang ekonomis meskipun berasal dari pemasok luar. Dan yang terakhir ada organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan organisasi lainnya dalam hal ini adalah kantor cabang. Suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Selanjutnya ada pengukuran kinerja pusat laba. Ada dua cara pengukuran tingkat profitabilitas laba. Yang pertama, mengukur kinerja manajemen atau manajemen performance. Yang kedua, ada mengukur kinerja ekonomi atau economic performance. Elemen-elemen yang dibutuhkan dalam proses pengukuran prestasi pusat laba yaitu ada tersedianya anggaran atau rencana, pemahaman dan penerimaan logika pengukuran oleh manajer divisi, delegasi pengendalian yang konsisten dengan tanggung jawab yang dibebankan, dan adanya konsistensi pengukuran di antara divisi-divisi dalam perusahaan. Kelemahan anggaran laba sebagai standar kinerja adalah: yang pertama, keberhasilan mencapai anggaran belum menjamin kinerja sebenarnya. Yang kedua, laba itu sendiri belum mencerminkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dua jenis pendelegasian wewenang yaitu mendelegasi ketat dan longgar. Prestasi non-laba sebagai standar kinerja. Contoh pendekatan untuk mengukur prestasi dengan beberapa alat ukur. Yang pertama, profitability. Yang kedua, market position. Yang ketiga, productivity. Yang keempat, product leadership. Yang kelima, personal development. Yang keenam, employer attitude. Yang ketujuh, public responsibility. Dan yang terakhir ada balance between long range and short range goals. Selanjutnya ada permasalahan dalam pengukuran kinerja pusat laba. Yang pertama ada masalah alokasi pendapatan bersama. Yang kedua masalah alokasi biaya bersama. Yang ketiga masalah penentuan harga transfer. Dan yang terakhir masalah pemilihan tolak ukur laba. Selanjutnya yaitu unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas perkembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Meskipun demikian, wewenang seorang manajer dapat dibatasi dengan berbagai cara yang sebaiknya dicerminkan dalam desain dan operasi pusat laba. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah adanya batasan atas wewenang manajer unit bisnis. Batasan dapat muncul dari unit bisnis lain maupun dari manajemen korporat. Yang pertama yaitu batasan dari unit bisnis lain. Salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lain. Batasan dari unit bisnis lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produk, keputusan pemasaran, dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis. Di samping itu, terdapat sinergi antar unit bisnis.
Jika seorang manajer unit bisnis mengendalikan ketiga aktivitas tersebut, biasanya tidak akan ada kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab laba dan mengukur kinerja. Pada umumnya, semakin terintegrasi suatu perusahaan, maka akan semakin sulit melakukan tanggung jawab pusat laba tunggal untuk ketiga aktivitas tersebut dalam lini produk yang ada. Selanjutnya yaitu batasan dari manajemen korporat. Batasan dari manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu batasan-batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis karena adanya keseragaman dan dari nilai ekonomi sentralisasi. Hampir semua perusahaan mempertahankan beberapa keputusan, terutama keputusan finansial pada tingkat korporat sebaiknya untuk aktivitas domestik. Akibatnya, salah satu batasan utama atas unit bisnis berasal dari pengendalian korporat terhadap investasi baru. Unit bisnis yang ada harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian dari dana yang tersedia. Selanjutnya, mengukur profitabilitas pusat laba. Terdapat 2 ukuran profitabilitas, yaitu kinerja manajemen dan kinerja ekonomis. Pengukuran prestasi manajemen atau pengukuran prestasi personel dimaksudkan untuk menilai tingkat kinerja manajer suatu pusat, pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan. Pengukuran prestasi ekonomi ini menekankan pada prestasi manajer pusat pertanggungjawaban sebagai suatu kesatuan ekonomi. Manfaatnya yaitu yang pertama, manajer lebih bebas menunjukkan imajinasi dan inisiatifnya. Yang kedua, kualitas keputusan manajer lebih meningkat. Yang ketiga, kesadaran terhadap laba semakin meningkat. Yang keempat, memberikan informasi siap pakai kepada manajemen puncak tentang profitabilitas komponen-komponen individual perusahaan. Yang kelima yaitu kecepatan pengambilan keputusan operasional dapat meningkat. Yang keenam, manajer kantor pusat dapat lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Yang ketujuh, output yang siap pakai membuat pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif. Yang terakhir yaitu memberikan tempat pelatihan sempurna bagi kemampuan manajerial secara umum. Kesulitan yang dihadapi. Pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, keputusan yang diambil unit akan berkurang apabila manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik. Ketiga, perselisihan dapat meningkat karena argumen-argumen tentang harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama antara 2 atau lebih unit bisnis. Yang keempat, kompetisi yang tinggi antar manajer unit. Peningkatan laba untuk satu manajer dapat berarti pengurangan laba bagi manajer yang lain. Kelima, adanya biaya tambahan karena duplikasi tugas di setiap pusat laba. Keenam, manajer yang kompeten terhadap satu kompetensi mungkin tidak ada karena tidak ada kesempatan yang cukup bagi mengembangkan kompetensi manajemen umum. Ketujuh, cenderung kepada profitabilitas jangka pendek daripada profitabilitas jangka panjang. Hal ini disebabkan karena setiap manajemen ingin melaporkan laba yang tinggi. Manajer pusat laba dapat lalai melaksanakan penelitian dan pengembangan, program-program pelatihan ataupun perawatan. Dan yang terakhir, optimalisasi laba dari pusat laba tidak dapat menjamin optimalisasi laba perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.